Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua calon jamaah umroh yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kita siang hari ini bertemu kembali di hari Jumat jam 1 siang di acara Zoom bersama SM Tour and Travel. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita yakni Bapak Denny Asyari, MA Datuk Marajo, yang juga beliau merupakan Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah. Nah, kita dari SM Tour and Travel akan secara rutin mengadakan pertemuan atau Zoom ini setiap hari Jumat jam 1 siang waktu Indonesia Barat, jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, dan jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Kita akan fokus membahas bagaimana strategi umroh cepat dan strategi-strategi lainnya. Karena mungkin di mata sebagian orang, umroh itu sesuatu yang susah untuk dilakukan. Padahal jika tahu caranya, umroh itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Di sini kita mengajak komunitas ini untuk rutin mempelajari bagaimana caranya untuk bisa umroh secara cepat bersama SM Tour and Travel. Dan di sini saya Ana Fitriana akan langsung menyerahkan acara ini atau langsung menyerahkan pembicara langsung kepada Bapak Denny Asyari yang temanya hari ini fokus terkait Miracle of Umroh. Jadi umroh itu adalah sebuah eh, aktivitas ibadah yang mana kita ke tanah haram dan di tanah haram itu sering terjadi keajaiban atau miracle. Hari ini kita akan melihat, mendengarkan bersama-sama Miracle of Umroh yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Asyari berdasarkan pengalaman beliau. Ya, kepada Bapak Denny Asyari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini bertepatan dengan hari Jumat sebagaimana aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh divisi usaha Muhammadiyah yang di bawah Suara Muhammadiyah yakni SM Tour and Travel untuk kita mengadakan bincang-bincang ya seputar umroh yang dilaksanakan oleh SM Tour and Travel. Dan tentu eh, banyak referensi, banyak bacaan, banyak cerita, banyak sumber yang bisa kita dengar sebagai bagian dari motivasi dan inspirasi kita untuk bisa membangkitkan semangat dan tentu motivasi kita berangkat umroh, tetapi eh, melalui kegiatan kali ini tentu akan menjadi bagian memperkuat semangat kita untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah umroh. Bapak Ibu jamaah insya Allah SM Tour and Travel umroh ya yang dimuliakan Allah, eh, sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada eh, forum sebelumnya atau pada Zoom sebelumnya bahwa Allah itu memanggil hambanya itu paling tidak itu ada 3 panggilan, gitu ya, ada 3 panggilan. Dan 2 panggilan Allah kepada hambanya itu hambanya masih bisa untuk memilih, ya, mengikuti atau tidak, ya, menjalankan atau tidak. Tetapi satu pilihan, satu panggilan yang ketiga itu hambanya tidak akan bisa memilih. Apa itu? Untuk ibadah sholat. Ini panggilan pertama. Nah, untuk panggilan yang pertama ini
hambanya bisa untuk memilih dan menentukan mau mendengarkan dan melaksanakan sholat kemudian ke masjid atau tidak, gitu ya. Ketika disampaikan oleh muazin hayya 'alas shalah, gitu ya. Hambanya bisa memilih, ya. Saya mau jalankan ibadah sholat di masjid atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, panggilan yang kedua adalah panggilan untuk berhaji dan umroh, ya. Kenapa? Karena umroh dan haji adalah sesungguhnya panggilan, ya. Umroh dan haji bukan diperuntukkan bagi mereka yang punya uang, bukan diperuntukkan bagi mereka yang berbadan besar, bukan diperuntukkan bagi mereka yang punya jabatan, tetapi umroh dan haji sesungguhnya adalah panggilan. Nah, dalam konteks ini, hambanya bisa memilih dan bisa menentukan apakah memenuhi panggilannya atau tidak. Gitu. Tetapi untuk panggilan Allah yang ketiga, yaitu panggilan kematian, hambanya tidak akan bisa memilih dan menentukan. Misalnya, ya Allah, saya nanti dulu matinya. Ya Allah, saya masih muda. Ya Allah, anak saya masih kecil. Ya Allah, saya belum berumrah. Saya belum berhaji. Hambanya tidak bisa menentukan. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal itu, manusia tidak akan bisa menunda barang sedetik pun maupun mempercepatnya. Itulah yang disebut dengan panggilan kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah umroh insya Allah melalui SM Tour and Travel yang kami muliakan, sebelum panggilan Allah yang ketiga datang, ya, di mana kita tidak bisa menunda, tidak bisa menolak, tidak bisa memilih, tentu kewajiban kita untuk memenuhi panggilan Allah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, hampir setiap waktu tentunya kita bisa memenuhi panggilan Allah ini. Tetapi untuk panggilan kedua, kadang-kadang manusia, ya, mereka berkecukupan, mereka memiliki kesehatan, mereka memiliki waktu yang luang, tetapi ya merasa tidak dipanggil, merasa tidak dipanggil, sehingga ya bagi mereka untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji ini menjadi beban, ya, menjadi persoalan. Ya, selalu ada kekurangan, selalu ada hal yang belum cukup. Ya, apakah belum cukup waktunya, belum cukup uangnya, belum cukup tenaganya, dan sebagainya. Nah, ini sering menjadi alasan, ya, untuk kita memenuhi panggilan Allah. Maka oleh karena itu, pada siang kali ini, ketika ya uh, panggilan Allah yang ketiga belum datang kepada kita, mari kita tunaikan panggilan Allah untuk yang kedua, yaitu berumroh maupun untuk berhaji jika kita sanggup dan datang waktunya. Gitu. Dan Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, pada kesempatan ini ya sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, problem kita selama ini adalah untuk berangkat umroh. Ya, selain persoalan waktu, ya, adalah persoalan harta, uang. Ini selalu menjadi persoalan. Nah, eh, kadang kita sudah merasa ada keinginan untuk berangkat, tetapi kadang-kadang ada beban tersendiri. Waktu saya yang lumayan panjang yang akan dipakai dalam melaksanakan ibadah umroh, uang saya yang harus keluar sekian banyak untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga dua persoalan ini selalu menjadi bagian ya yang merintangi, menghalangi aktivitas kita untuk bisa berangkat umroh. Nah, saya pada saat itu akan ada agenda ini, akan ada acara ini, tidak mungkin, tidak mungkin. Selalu di dalam pikiran kita adalah tidak mungkin. Begitu juga dengan persoalan harta. Nah, uang saya terbatas, seandainya saya pakai untuk ini, nanti anak saya, nanti kebutuhan rumah, kebutuhan sekolah, dan sebagainya. Selalu menjadi alam pikiran yang merintang. Nah, karena ini sudah menjadi bagian dari mindset yang merintangi, walaupun kita sesungguhnya punya waktu, sesungguhnya kita punya uang, tetap saja ya kita merasa bukan menjadi orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk kita berumroh ini bukan persoalan waktu yang luang. Ya, ya mungkin kita kena kesibukan dan banyaknya aktivitas manusia,
apalagi kita kerja ada segala macam ya, ya mungkin kita nggak ada waktu luang ya, apalagi dengan sekian hari. Tetapi untuk umroh yang kita butuhkan bukanlah waktu yang luang, bagaimana kita meluang waktu. Itu yang harus kita susun, bukan waktu yang luang. Kalau waktu yang luang tentu dengan aktivitas dan kesibukan kita, ya akan ada saja aktivitas kita yang menjadi penghalang untuk kita bisa berangkat. Tetapi yang harus kita siapkan, luangkan waktu untuk kita bisa berangkat. Begitu juga persoalan harta, persoalan biaya. Kalau dalam mindset kita selalu keterbatasan dan keterbatasan, ya Allah betul-betul ya menghalangi kita untuk beraktivitas atau menjalankan ibadah umroh karena kita sudah membentengi diri kita, ada mental block yang kita lakukan bahwa harta kita terbatas, uang kita tidak cukup. Padahal banyak rahasia-rahasia Allah di balik apa yang kita sebut tadi, rintangan-rintangan untuk kita berangkat umroh. Persoalan waktu, persoalan apa tadi, persoalan harta gitu ya. Ya, padahal di sini adalah bagian dari Allah ingin menunjukkan rahasia-rahasianya kepada kita. Nah, tentu dengan rintangan-rintangan yang mana kita mampu melewati ini, ya tentu ya Allah akan bayar ya, akan bayar waktu yang keluar, akan bayar uang harta kita yang keluar. Dan saya punya pengalaman yang sungguh sangat menarik bagi saya yang mungkin saya jarang ceritakan karena apa, karena sangat pengalaman yang sangat spiritual pribadi ya. Jadi orang tua saya, ibu saya ini kebetulan meninggal di tanah suci, ya, meninggal saat umroh dan itu pun saat umroh waktu terakhir ya. Beliau itu perjalanan 12 hari, beliau meninggal hari ke-12 di Masjidil Haram dan dimakamkan di Makla, pemakaman Makla. Dan pada saat itu beliau berserta rombongan. Nah, saya sendiri juga waktu itu tidak ikut ya, ikut rombongan orang tua ini karena keterbatasan biaya dan dana pada saat itu. Karena waktu itu bagi saya umroh itu betul-betul ibadah elit, ibadah orang-orang yang punya uang, ibadah orang-orang yang punya jabatan, ibadah orang kaya. Sehingga bagi saya sesuatu yang apa ya, ya mindset saya waktu itu dulu, ya tidak mungkin untuk bisa berangkat umroh. Nah, kemudian ketika ibu saya meninggal, kemudian dimakamkan di Makla, dan rombongan orang tua saya ini datang ke kampung halaman yang itu mengantarkan hanya kopernya saja. Sementara ibu saya tidak ikut balik ya, karena sudah dimakamkan di Makla. Nah, tentu sebagai anak, saya tidak percaya waktu itu. Gitu. Tidak percaya, ya karena tidak melihat secara langsung, tidak melihat jasadnya langsung, tidak melihat makamnya langsung gitu. Sehingga saya selalu bertanya-tanya apakah betul ibu saya ini sudah meninggal atau masih hidup, jangan-jangan nyasar di Mekah dan segala macam. Dan pada saat itu ya hampir tiap malam saya ya mohon doa agar saya diberikan kesempatan dengan cara dan jalan apapun oleh Allah agar saya bisa menginjakkan kaki di tanah suci ya. Untuk apa? Untuk melihat di mana makam ibunda saya. Walaupun pada saat itu tidak mungkin karena sangat terbatas. Sangat secara finansial sangat terbatas. Bahkan saya secara finansial ya jangankan untuk ke Mekah gitu ya. Untuk dari kampung saya yang kebetulan di Bukit Tinggi di Padang itu untuk ke Jakarta aja saya tidak punya ongkos. Jangankan untuk saya mau menuju Mekah gitu. Jadi sangat tidak mungkin. Tapi tiap malam ya itu yang saya minta ya, eh, minta kepada Allah menjadikan saya salah satu hambanya yang diundang, yang dipanggil oleh Allah menjadi tamunya. Gitu. Alhamdulillah, berselang eh, 2 bulan kemudian, setelah ibunda saya meninggal, saya diberikan kesempatan, ternyata ada orang baik yang membantu saya untuk memberangkatkan saya ke Tanah Suci waktu itu. Ya, sehingga singkat cerita sampai saya di Tanah Suci, tentu selain saya menjalankan ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya, tentu adalah ingin mencari dan menemukan di mana makam ibunda saya. Karena makam di Makla itu bukan makam seperti di tanah air di Indonesia. Ya. Makam di Makla itu ya hanya tumpukan batu antara ujung kaki dan ujung kepala.
dan jumlahnya tentu ribuan makam ya, yang tidak ada nama, tidak ada tanggal, yang kita mungkin tidak akan tahu di mana posisi makam yang ingin kita tuju dengan bentuk yang seperti itu gitu ya. Itu sekitar tahun 2013. Nah, kemudian eh, setiap saya sholat ya di Masjidil Haram, kemudian saya ke Maklah ya untuk mencari makamnya. Nah, setiap makam yang saya lihat tidak ada sedikit pun bergetar hati saya bahwa itu adalah makam ibunda saya gitu ya. Tidak ada bergetar hati saya. Dan saya ke makam pun juga tidak ada rasa haru, sedih gitu ya. Penasaran biasa saja. Kemudian hari kedua juga sama, setelah saya sholat ya, khususnya setelah sholat asar, saya selalu ke sana setelah habis asar itu. Setelah sholat asar, saya ke sana lagi, masuk lagi. Maklah itu ya lumayan luas ya, lumayan luas. Kalau jalan kaki ya lumayan lah, butuh waktu sampai 15 menit. Biasanya kita ada mobil khusus itu yang bawa kita di area makam itu. Nah, ketika saya berada di makam malah lagi-lagi saya mengalami kondisi yang sama yang juga tidak merasakan bahwa ada ibunda saya di makam itu gitu ya. Tidak ada getaran hati, rasa haru, rasa sedih, rasa bahwa ini ibunda saya dimakamkan, tidak ada juga waktu itu. Hari ketiga pun juga sama, hari keempat pun juga sama. Nah, masuk ke hari kelima. Hari kelima adalah hari terakhir yang saya harus di Mekah waktu itu karena harus pindah ke Madinah. Nah, di hari kelima itu saat sholat asar. Ini saya betul-betul bermunajat pada saat itu. Ya Allah, saya bilang, saya ingin tahu di mana betul makam ibunda saya. Saya bilang waktu itu di dalam doa, ya. Saya yakin Allah bahwa tanah ini adalah tanah ajaib. Tempat ini adalah tempat ajaib. Engkau lindungi keajaiban itu, engkau tunjukkan dengan melindungi Ka'bah ini dengan hadirnya burung-burung ababil. Engkau lindungi Nabi Ibrahim dari kobaran api dan sebagainya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, pada hambamu, keajaiban itu. Di mana makam ibunda kami. Nah, doa terakhir, di hari terakhir waktu itu, di Masjidil Haram. Selesai sholat asar, ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba ya mungkin pada saat itu saya berpikir ya apakah halusinasi atau apa tidak tahu, tetapi yang jelas ada sosok perempuan yang mendatangi saya pada saat itu yang hanya sangat sebentar. Kira-kira dia menyampaikan gini, Denny, gitu. Kapan nyampe di Masjidil Haram? Sudah ke tempat ibu. Nah, habis itu tiba-tiba sosok perempuan yang saya lihat 100% mirip ibu saya ini hilang. Saya tidak lihat wajahnya lagi dari kerumunan ini, tidak hilang. Dan tentu Ini dari badan saya bergetar, berkeringat, menangis haru gitu ya. eh, Karena ya, proses saya mencari sosok ini gitu. Hampir 2 bulan saya menunggu ya, menunggu ya, karena bagaimana kita seorang anak menanti kedatangan umroh ibunda, tetapi yang datang kopernya saja karena dia sudah dimakamkan di Malang. Dan pada saat saya sholat asar itu, saya melihat sosok itu sempurna ya. Ya mungkin orang bisa saja menilai ini halusinasi dan sebagainya, tetapi secara keyakinan dan pandangan saya, sosok ibu Muhammad ya. saya. Dan pada hari kelima, hari Jadi terakhir itu, saya kan berbisik di dalam hati, mungkin ini jawabannya. Dan saya harus ke Maklah kembali untuk mencari makam ibunda saya. Gitu. Artinya seorang diri saya ke Maklah lagi, dan dan majalah seperti hari majalah sebelumnya, saya ya masuk ke Maklah lagi, dan hubungan saya kartu putar-putar dari terhubung satu area ke area yang lain untuk menemukan sampai saya dan mengadu kepada Allah. Allah, apa tanda dan maksud yang kau berikan di Masjidil Haram tadi? Sampai hari ini belum ada rasa bahwa makam ibunda saya di sini. Kemudian ya setelah lokmat lah. maghrib, 1 jam menjelang maghrib, karena lelah juga nyari tidak ketemu, hampir saya putus asa dan saya keluar dari pemakaman Maklah itu. Dari Itu pemakaman Maklah, saya tidak langsung cari taksi atau kendaraan untuk ke Masjidil Haram kembali, tetapi saya ngelamun, duduk lama.
di pintu gerbang pemakaman Betul, Makla itu. Ya, lama sekali. Tentunya sambil menangis dan meminta waktu itu, ya Allah, tunjukkan di mana makam ibunda saya. Gitu. Karena saya ini adalah hari terakhir saya dan besok saya harus ke kampung halaman. Dan saat saya ngelamun lama hampir sekitar 30 menit, datanglah askar ya, kayak polisi Arab itu mendatangi saya. Ternyata dia bisa berbahasa Indonesia karena istrinya orang Sidoarjo, Jawa Timur ya. nama Nah, walaupun tidak lancar, tetapi saya bisa memahami maksudnya. Dan ya. dia tanya saya, pertanyaan dia, saya melihat Anda berulang kali setiap sore ke sini. Siapa yang dicari? Singkat kata, saya sampaikan bahwa saya ingin mencari makam ibunda saya yang meninggal pada tanggal itu, bulan itu. Nah, dalam waktu yang singkat, dia antar saya naik kendaraan khusus di area makam itu untuk mencari di mana titik makam ibunda saya. Ternyata bagi administrator atau bagi office di Makla itu punya data-data ya orang-orang yang meninggal yang dikuburkan dimakamkan pada tanggal dan bulan itu. Nah, saat saya dibawa sama kendaraan itu. Nah, sekitar jarak 20 meter mobil ini berhenti itu area ya, satu area makam gitu. Dan di situ Kamu kan SM. tiba-tiba saya walaupun banyak burung merpati di Komo situ ya, itu kan semacam burung merpati, ya tetapi orang pada saat itu tiba-tiba kayak koperasi apa puluhan dan cukup banyak saya lihat tuh tiba-tiba turun saya pasar dari kendaraan yang di ya. pemakaman itu, burung-burung itu langsung mengarah yang Nama Muhammad mengundang perhatian saya melihat, kira-kira gitu. Muhammad pribadi. Nah, ketika saya melihat arah burung-burung itu turun dan berkumpul di satu titik di makam itu, di situ saya langsung bergetar ya. Pokoknya kayak apa itu Dan asar yang mengantarkan saya tadi yang itu kayak adalah makam ibunda saya. Dan sekencang-kencangnya, karena jarak sekitar 20 meter dari tempat berhenti mobil tadi, saya menuju ke tempat makam tadi. Walaupun sebenarnya saya belum diberitahu oleh askar ini. ini kan suara Muhammadiyah kan Pemandangan yang aneh dari burung-burung tadi, saya langsung menuju dan memang di luar kelaziman, ya, di luar kelaziman pada saat itu, mungkin karena saya masih remaja waktu itu ya, di luar kelaziman gitu. Saya pun langsung tidur di makam itu dan mengatakan kepada askar ini adalah makam ibunda saya. Tolong buka, saya bilang, buka makam ini dan makamkan juga diri saya. Saya bilang gitu. saya baru Makamkan juga diri saya di dalam makam ini bersama ibunda ini saya. masuk. Karena ini adalah ibu saya. Saya sebagai sampai askar itu akhirnya narik saya, ya. Anta syirik katanya. Oh, enggak boleh dilarang. Mamnu, mamnu anta syirik. Akhirnya eh, lama saya ditenangkan karena ini adalah sebuah kejutan bagi saya. Dan askar akan bahwa benar bahwa yang Anda tuju ini adalah Anda atas nama Naimas Dahlan meninggal di tanggal 23 Februari 2013 katanya. Akhirnya dari proses ini saya merenung panjang dan apa yang saya minta kepada Allah baik dari tanah air maupun di tanah suci. Ya, Allah kabulkan bahwa betul bahwa tanah suci adalah tanah yang penuh keajaiban yang mungkin kita tidak dan saya sendiri tidak mungkin bisa menemukan. Tetapi karena ini adalah tanah yang diberikan oleh Allah, tentu apapun kita bisa minta keajaiban apa. Sesuai akal saja masih Allah tunjukkan keajaiban. Apalagi itu masuk akal. Sehingga akhirnya saya bisa menemukan makam ibunda saya di pemakaman Makla yang tidak jauh jaraknya dari area pemakaman Siti Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Ini salah satu miracle, Malah keajaiban yang sangat luar biasa yang saya rasakan dibandingkan keajaiban-keajaiban soal waktu, harta, dan lain-lainnya. Karena ini adalah sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Tetapi Allah wujudkan. Artinya apa para jamaah, Bapak Ibu semuanya? Sesuatu yang tidak mungkin pun itu diwujudkan keajaiban ini. Apalagi yang mungkin. ya. Misalnya soal kita kurang rezeki, pendapatan kita kurang dan sebagainya, ya kesehatan kita kurang, ya, ya
karena bapak saya waktu itu stroke ya, dan pulang dari tanah suci itu pun juga saya minta keajaiban Allah, pulang dari tanah suci jangan pakai kursi roda ya. Beliau bahkan jalan kaki normal sebagaimana kita semuanya. Jadi eh, keajaiban-keajaiban ini ya meyakinkan saya bahwa soal kita di dunia, soal harta, jabatan, ya, kesehatan dan lain-lainnya itu sangat mudah tentunya bagi Allah ketika kita sudah ikhlas mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, dan tentu mengorbankan harta kita untuk fisabilillah, untuk berjuang di jalannya. Karena umrah adalah proses fisabilillah, berjuang di jalannya. Kita, kita berikan waktu kita berikan tenaga dan fisik kita hanya meminta kepada Allah agar apa yang telah kita perjuangkan, apa yang kita berikan, Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih sempurna. Ini catatan yang pernah saya alami, yang setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah tanpa jalan yang saya sangka-sangka, tanpa apa sesuatu yang saya ya tiba-tiba ya alhamdulillah Allah kasih jalan sehingga diberi kesempatan bisa umroh ya, dan ziarah ke makam ibunda saya juga bisa ya 1 tahun sekali atau setahun bisa 2 kali gitu ya, dan itu pun tanpa kita berpikir sumbernya harta harus dari mana, ada Allah berikan jalan, ada saja Allah berikan cara yang kita tidak pernah sangka-sangka. Maka bagi Bapak Ibu semuanya, eh, umroh bukanlah ibadah yang menghabiskan uang. Umroh bukanlah ibadah yang memiskinkan kita. Bahkan umroh bukan pula yang membuat kita sakit, membuat kita lemah, membuat waktu kita terbuang, membuat pekerjaan kita berantakan. Tidak. Justru sebaliknya. Allah berikan yang terbaik. Sebagaimana juga Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah, ya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka sebagaimana perumpamaannya orang yang menanam biji-bijian, yang satu biji itu tumbuh ya 7 tangkai, yang setiap tangkai tumbuh 100 biji lagi. Artinya 700 kali lipat. Nah, kalau kita memenuhi panggilan ini, ya baik secara waktu, kesehatan, rezeki, ya berbagai cara, berbagai bentuk yang jumlahnya berkali lipat. Ini sebagai prolog pengantar omong-omong kita, ngobrol-ngobrol kita seputar semangat kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah sebelum ya panggilan yang ketiga, sebagaimana yang tadi di awal kita sampaikan, panggilan yang ketiga yaitu panggilan kematian untuk kita. Karena kalau sudah panggilan kematian, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah umroh yang kami hormati, yang mulia, yang kami bahagiakan, siang ini kami doakan, mudah-mudahan kita yang ikut di dalam Zoom ini, bagian dari orang-orang yang punya niat, punya komitmen, punya semangat, dan punya etikat kuat untuk kita hadir menjadi tamu Allah, dan tentunya bisa bergabung bersama kami di SM Tour and Travel, yang insya Allah kita akan berangkat nanti di akhir tahun ya tanggal 29 Desember ya, ini kami menyebutnya sebagai umroh umroh akhir tahun. Jadi kita kembali lagi ke tanah air nanti di bulan Januari 2025. Dan dalam pelaksanaan ibadah umroh ini ya, selain nanti kita akan eh, melaksanakan praktek-praktek ibadah berdasarkan kajian-kajian tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah ya, dan juga insya Allah nanti akan ada mutawif ya yang juga dari eh, tokoh Muhammadiyah ya, dan juga nanti ada pemimpin insya Allah ya yang juga dari tokoh Muhammadiyah. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kehadiran dari SM Tour and Travel ini, kami tidak hanya sekedar ingin menghadirkan jamaah, ya,
tetapi kami ingin memaksimalkan sebenarnya bagaimana jamaah umroh ya yang ada di tanah air ini, bil khusus jamaah umroh Muhammadiyah itu terkonsolidasi secara nasional sehingga kita bisa menghadirkan ke depan sebagaimana yang sedang kami ikhtiarkan hari ini untuk membuka usaha Muhammadiyah di Madinah maupun Makkah ya. Jika konsolidasi jamaah SM Tour and Travel maupun jamaah Muhammadiyah secara nasional terkelola, tidak menutup kemungkinan tidak hanya usaha-usaha seperti restoran dan hotel yang kita hadirkan, tetapi kita membuat semacam Muhammadiyah Village atau Kampung Muhammadiyah untuk kita meningkatkan aktivitas-aktivitas kita selama ibadah umroh di Tanah Suci. Dan tentu pelaksanaan ibadah umroh bersama SM Tour and Travel ini eh, kita berbeda dengan yang lain. Berbedanya karena kami mengambil segmen yang premium, kita menggunakan pesawat Garuda, ya. Dan kemudian hotel kita juga hotel bintang 4 dan bintang 5. Kalau hotelnya di Mekah itu berada di area pelataran Masjidil Haram atau di lingkungan area Zamzam Tower, sehingga Bapak Ibu yang sudah berusia misalnya itu akan lebih mudah untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram ya setiap waktu salat ketimbang kita yang sudah tidak sanggup ya tenaga kita sudah lemah untuk mengambil area penginapan yang agak jarak atau jauh. Begitu juga di Madinah. Di Madinah hotel kita juga hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi. Ya dekat dalam artian dekat ke area pintu utama dari Masjid Nabawi. Ya walaupun kita dikelilingi oleh hotel-hotel di Masjid Nabawi, tapi kadang ada juga yang hotel yang masuk ke arah pintu masjidnya agak berjarak. Nah, kita ingin melalui SM Tour and Travel ini memberikan fasilitas yang premium sehingga aktivitas ibadah yang kita lakukan selama umroh ya ini bisa kita laksanakan dengan lancar tanpa memandang usia. Nggak pakai antri kan? Nggak pakai antri kan? 25 waktu. Fasilitas-fasilitas yang lainnya ya kita nanti akan disampaikan oleh tim ya nanti ada fasilitas-fasilitas yang agak lebih yang umroh reguler ya umroh premiumnya agak lebih lengkap dan yang spesial tentunya jamaah kami jamaah umroh SM Tour and Travel ini akan menjadi bagian jejaring ke depan pasca umroh akan menjadi bagian jejaring mengelola jamaah-jamaah di daerah-daerah. Kita secara bisnis tidak ada fee-feean, tidak ada komisi-komisian, tetapi itu menjadi usahanya masing-masing. Tetapi legalitas itu menggunakan SM Tour and Travel. Tapi secara pengelolaan jamaah itu mandiri di masing-masing daerah. Karena tujuan kita bukan bisnis, tetapi bagaimana mengkonsolidasikan potensi jamaah ini secara nasional sehingga kita bisa berbuat lebih banyak memberikan manfaat di tanah suci kepada warga Perserikatan Muhammadiyah ke depannya. Barangkali itu saja pengantar kami ya untuk diskusi bincang-bincang umroh ini dan tentu apa yang kita lakukan ini bagian dari mendekatkan diri untuk kita bisa berumroh. Karena salah satu upaya mendekatkan diri untuk kita bisa berumrah, ceburkan diri kita di dalam aktivitas-aktivitas yang memang membangun mindset kita untuk bisa berumroh. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana proses agar kita bisa lebih cepat dan panggil untuk melaksanakan ibadah umroh, sibukkan diri kita dalam aktivitas-aktivitas rangkaian ibadah-ibadah dan kegiatan yang itu membangun mindset kita untuk berumroh. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan, ya ini yang kita lakukan, Allah akan mempercepat proses kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Demikian lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Denny atas sharingnya kepada kami semua yang insya Allah akan menjadi calon tamu Allah di tanah haram atau di Baitullah. Ini alhamdulillah sekali dan senang sekali kami semua bisa mendengarkan kisah yang luar biasa, yang mana keajaiban itu terus-menerus muncul di tanah haram. Mungkin dari kita juga sering mendengar tetangga yang berangkat umroh atau siapa yang berangkat umroh itu mengalami miracle di sana, keajaiban. Seperti yang Pak Denny juga tadi ceritakan terkait beliau yang mana ibunda dari Bapak Denny Asy'ari meninggal ketika sedang di sana dan kemudian Pak Denny bisa akhirnya sering datang ke Baitullah untuk mengunjungi makam ibunda beliau dan itu dipermudah oleh Allah. Karena memang tujuan Pak Denny itu adalah berbakti kepada orang tua dan Allah permudah beliau untuk selalu berziarah ke tanah suci dan masih banyak lagi keajaiban. Oleh karena itu, jika ingin bersama dengan kami SM Tour and Travel untuk bisa selalu mendekatkan diri untuk bisa pergi ke Baitul, sering bersama-sama mengikuti agenda-agenda yang kita lakukan rutin ini setiap hari Jumat, jam 1 siang waktu Indonesia Barat.